Assalamualaikum teman-teman, Sobat Amo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, hari ini Amo sedang asik membaca nih. Kalau Amo nih membaca tentang mobil, meskipun majalah lama tetap menarik. Kang Ucu, majalah apa itu? Majalah misteri, teman-teman. Rupanya Kang Ucu juga senang membaca nih. Yuk kita ikuti wawancara dengan ngobrol-ngobrol dengan Kang Ucu tentang membaca. Kang Ucu, kalau saya lihat nih dari kemarin Kang Ucu datang ke sini langsung menuju tempat majalah nih. Kang Ucu seneng sama membaca? Senengnya. Kang Ucu kalau membaca itu senengnya dari sejak kecil atau waktu sudah besar aja? Dari kecil. Dari SD, SMP? Dari SD sudah seneng tuh. Kang Ucu sudah seneng membaca sejak dari SD. Kang Ucu, menurut Kang Ucu nih, membaca itu penting tidak? Pentingnya bagaimana? Banyak ilmu baru, pengetahuan baru. Nah, Kang Ucu, kalau Kang Ucu lihat nih, zaman sekarang, bukan waktu kita kecil-kecil dulu. Zaman sekarang menurut Kang Ucu, para pelajar nih suka membaca kelihatannya atau berkurang atau bertambah bagaimana? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak atau pelajar masih banyak yang suka membaca atau hampir jarang membaca? Gara-gara itu gadget. Gara-gara gadget ya. Ya, Kang Ucu emang begitu keadaannya. Jadi seolah literasi itu kan digalakkan, tapi lain ya. Kalau kita bisa medsos gitu, membaca di medsos dengan membaca ini lebih detail. Ada waktu kita berulang-ulang. Kalau itu kan pintasannya, pintasan. Yang penting aja bisa ya kan? Sekarang tidak penting kalau di medsos, nah sekilas. Tapi kalau baca ini bisa intensif gitu ya. Bisa berintensif, bisa dipikir apa ini maksudnya. Oh iya. Kalau lewat medsos hanya sekilas gitu ya. Ada itu pengaruh ya, kita baru lihat ini buka yang ini mempengaruhi yang ini. Kalau di teks gitu ya. Seperti saya baca ini, nggak dibaca. Saya lihat yang ini baca ini mempengaruhi yang majalah ini mempengaruhi yang lain, padahal nggak dibaca, cuma dilihat namanya doang. Oh gitu ya. Gitu. Nggak dibaca dari itu. Saya lihat yang ini penasaran. Baca medsos itu gitu. Padahal kalau detail satu-satu, urut gitu, maksudnya apa kayak gitu. Nah, Kang Ucu itu kalau literasi yang menurut Kang Ucu banyak, katakanlah literasi itu sudah susah gitu ya zaman sekarang, literasi secara teks itu. Kalau dipikir-pikir, literasi macam apa yang masih banyak zaman sekarang dilakukan atau dikerjakan? Kalau sekarang sendiri, jadi sesuatu ini bisa dengan praktis, bisa dengan praktis, bisa dengan cara ya tadi kayak begini membaca gitu ya, menyampaikan sesuatu itu tidak bisa. Ini zaman now, zaman layar sentuh, zaman gitu, medsos nggak bisa gitu langsung. Meskipun di negerinya kurikulum itu hampir udah 100% itu misalnya. Sudah 100% digital. Di Amerika gitu ya. Belajar itu udah nggak usah bawa buku gitu. Guru ngomong gitu udah ikuti aja di medsos gitu, kan bisa gitu. Tetap harus ada itunya ya. Gak ada proses kalau gitu, instan gitu. Ibarat kita makan di buin nanti nggak uang, nggak ada proses. Jadi yang bagus tuh yang ada prosesnya. Ternikmati gitu-gitu, ada proses.
Iya, betul. Panasir beli sayur di cepi, pergi ke dapur masak, ya dilakukan sendiri. Dari A sampai Z-nya gitu kan. Kalau pergi ke dinikmati gitu ya. Kalau pergi ke Bu Ina instan gitu. Nikmat tapi lewat lagi. Oh, gitu ya. Betul. Pembelajaran gitu. Zaman medsos praktis ada sarana alatnya gitu. Terlalu cepat itu durasi itu. Durasinya terlalu cepat. Ya. Terus kalau teks atau literasi yang paling banyak dilakukan zaman sekarang itu jenisnya jenis novel atau jenis pelajaran atau apa ya kira-kira yang menurut kamu tuh? Kalau saya sih itu nggak bisa. Hiburan mah ada itu, ada ruangnya kan. Ada ruangnya. Kalau masalah pendidikan gitu, pendidikan itu terhadap terpisah. Jangan jangan dibaurkan gitu. Gitu maksudnya dia menyampaikan itu nggak disatu. Jadi hiburan. Gitu ada ruang pelajaran. Ada ruangnya gitu. Tapi belajar. Iya maksudnya belajar. Waktu senang-senang gitu maksudnya gitu. Maksudnya begitu. Waktu belajar. Waktu senang-senang. Tapi kira-kira banyak mana nih yang senang buku pelajaran atau buku bacaan nih? Kalau seperti belajar seperti di TK, kalau belajar gitu senang belajar sama di TK. Kalau di SD, SMP gitu kurang lain gitu, serius lah gitu. Belajar yang seperti itu kan di PAUD yang belajar senang, belajar itu kan PAUD. Kalau belajar apa senang? Ya belajar senang itu gak seperti di PAUD. Anak-anak tuh senang dulu, tapi mau belajar. Tapi kan udah dewasa, nggak seperti itu. Bukan senang gitu ya? Ya maksudnya cara belajarnya nggak mungkin dibikin suasana seperti itu. Ya. Seperti ini orang Taiwan sekarang semua warganya itu harus belajar tentang suatu kemajuan menyikapi Cina gitu ya. Kalau di bawah suasananya humor atau apa, ini bahaya gitu, ini dalam ancaman ini nuklir gitu gimana seperti itu kan. Berarti kan harus serius, harus cepat ketemu, kan gitu. Di Taiwan. Mengapa mereka sangat berhasil gitu kan? Nah, itu yang mendorong Korea, Jepang, Semenanjung itu. Kalau nggak cepat, nggak serius gitu, ini ancaman perang. Kalau Indonesia kan kami dari hati. Jadi banyak kehiburan kalau misalnya. Ya pasti gitu. Udah jiwanya gitu, perjiwaannya kan kita nggak serius banget gitu. Udah yang biasa aja tahu kita. Kalau di sana kan gitu kan tegang. Ya betul. Kayak Israel sama Iran sama sebenarnya kayak gitu. Kalau ke serius sesuatu gitu. Ya. Nah, ada yang ngasih gitu Mas. Coba gitu. Beda lah. Seperti orang ditugaskan ke luar angkasa dalam situasi bahaya, tekanan, gimana mempertahankan hidup di sana? Pasti lebih serius, nggak ada putar otaknya, nggak ada humor, nggak ada apa. Masuk ke kapal, ke laut, ke kapal selam itu nggak ada bayangin gitu. Anu di daratan mah tentara masih bisa joget masih. Coba yang di kapal selam itu kalau nggak memperhatikan itu meledak itu udah. Yang itu jadi lebih serius orang-orang lain. Itu mah rumah gantung situasi. Nah, ya kan ada fasenya dalam 1 tahun pembelajaran. Belajar di awal ya kita gimana serius lah gitu ya. Masih jauh maksudnya terakhir 3 tahun sekolah kayak gitu ya. Itu waktu masih lama. Makanya harus kita tapi kan ujung-ujung akhir ya nggak apa-apa kita senang-senang gitu wisata kemana gitu pasti gitu. Kan akhir tahun pasti wisata kemana gitu. Benar. Jadi udah mendalam ting udah detail kan masalah gitu kan. Kita masih bisa gitu, masih bisa santai-santai. Ini contoh kianya di Bandung SMA misalnya. Yang akan dihadapi itu perguruan tinggi ITB cenderung kan gimana belajar di SMA di Bandung pasti dari awal tuh bersiap saya ingin masuk ITB. Lain cerita kalau di sini mah ada ruang, ada celah untuk ke situ, tapi kan orangnya malas gitu gitu. Tapi kalau di Bandung kalau saya tidak memperjuangkan itu berarti saya hina semuanya gitu kesempatan gitu. Bayangkan masuk ke SMA 5 misalnya itu adalah pas hijrah ITB pertama gambaran itu gitu. Kalau tidak serius dari awal berarti saya nggak udah. Jadi
difokuskan masa depannya. Pelajar kan sistem pelajar tuh kalau di sini di kota tuh udah les udah gitu serba-serbi gitu. Ya SMP gitu. Bang Ucu, tapi rame nih ngobrol, tapi Adan sudah berkumandang nih, kita sampainya di sini dulu, nanti lain-lain kita sambung lagi. Terima kasih Kang Ucu, teman-teman. Demikianlah pandangan Kang Ucu tentang literasi sampai dengan pendidikan, sampai ke luar angkasa, sampai ke dalam laut, sampai kemana-mana teman-teman. Sampai di sini dulu teman-teman. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.